Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Empat Otomotif. Nah, ini adalah Toyota Avanza yang edisi terbaru yang mukanya berubah total daripada edisi sebelumnya. Kita udah pernah ngebahas tentang itu. Dan ini adalah tipe Toyota Avanza yang paling murahan. Kenapa bisa murahan? Ya iya, karena memang ini adalah tipe yang paling murah bos. Jadi jangan salah paham dulu. Ini adalah tipe yang lebih murah daripada edisi Toyota Avanza yang lain. Kenapa bisa? Karena ini adalah Toyota Avanza yang tipe G, yang tipe paling basic dan paling murah yang diproduksi oleh Avanza untuk kalian yang menginginkan Avanza ini dengan harga yang paling murah. Nah, karena harganya paling murah, tentu kalian nggak dapatkan beberapa hal yang tentu beda dengan edisi yang lebih mahal harganya daripada edisi yang ini. Ini kalau kita lihat dari depan sih sekilas ya, Toyota Avanza ini kelihatan lumayan keren kok kalau kita lihat. Kecuali karena di sini nggak ada fog lamp-nya, jadi ya mengurangi sisi kemewahannya. Dan biasanya mobil-mobil tanpa fog lamp itu dikenal dengan mobil dengan kelas atau kasta yang paling basic atau paling murah lah intinya. Nah kayak gitu, tapi dari sisi mukanya sih oke. Lampunya udah pakai LED juga, lalu kemudian grillnya lumayan oke. Grillnya lumayan oke dengan logo Toyotanya juga yang mantap dan warna hitamnya ini menarik juga bosku. Dengan harga yang murah kelihatan garang dan kelihatan standar. Ya kayak gitulah. Nah, velgnya pakai velg dengan satu warna. Nah, ini kalau kita lihat dari depan ya, cukup garang kok kelihatan si Avanza ini. Ya memang memang paling murah di kelasnya tapi kelihatannya nggak semurahan mobil-mobil mobil yang kelasnya di bawahnya itulah. Kalau kita lihat ya, yang di bawahnya ini kan masih ada Calya dengan Sigra, lalu kemudian Agya dengan eh, apa Ayla. Nah, kayak gitu. Nah, ini cukup keren kalau menurut saya sih kalau kita lihat dari depannya, tapi ini sekali lagi ini adalah Toyota Avanza kasta murahan. Nah, dari sisi belakang nih kalau kita lihat lumayan oke juga. Nih kalau kita lihat bumper belakangnya lah, kemudian reflektor, ada tipe Avanza tipe G di situ tulisannya, lampu belakangnya cukup oke dan untuk spoilernya dia built-in body, dia menyatu dengan bodinya. Tapi memang kalau kita lihat ya banyak yang bilang bahwa Avanza ini adalah Sigra yang atau Calya yang dibuat dengan dimensi yang lebih besar. Tapi ya itu subjektif, bisa jadi di sisi kalian atau pendapat kalian benar karena ya kita semua boleh berpendapat terhadap sesuatu. Negara kita merdeka selama pendapat itu menurut saya tidak bermaksud untuk atau tidak berniat untuk me- apa melukai perasaan orang lain lah intinya. Nah kayak gitu, ini si Avanza ini udah pakai talang air juga lumayan mantap. Handle pintunya sewarna dengan body, ya velgnya itu single tone. Nah ini kalau kita lihat dari samping ya, memang dimensinya kelihatan panjang dan kelihatan juga di belakang dia pakai drum brake, yang di bagian depan dia udah pakai rem cakram. Di atas antenanya masih antena batangan. Nanti kita tunjukkan spesifikasi daripada Avanza perbandingan dengan Avanza yang kelasnya itu ada di atasnya. Jadi simak ulasan kita terus bosku. Nah ini dari belakang juga kelihatan cukup oke kok untuk si Avanza ini. Reflektornya modelnya horizontal. Lalu kemudian lampu mundurnya, lampu sennya dengan lampu utamanya di bagian belakang cukup oke. Nggak ada sensor parking juga di bagian belakang. Kamera mundur juga kelihatan di sini untuk bagian belakang dan bahkan di foggernya nih kayaknya ada apa nggak ya, kurang tahu, nggak kelihatan dari situ. Nah, velgnya ini yang tadi kita tunjukin dia 15 inch ya. Velgnya standar 15 inch. Tapi ini cukup oke kok untuk Avanza, dan kalau kalian mau lebih garang lagi menurut saya ya tinggal diganti velgnya menjadi warna hitam. Maka akan lebih garang dan sedikit naik kasta karena biasanya kalau velg monoton kayak gitu ya kurang oke lah. Biasanya velg dengan satu tone kayak gitu dianggap sebagai mobil dengan varian paling basic juga. Selain daripada mobil itu nggak ada fog lamp-nya. Nah kayak gitu. Interiornya lumayan kok ya. Dia udah pakai apa audio yang touchscreen kayak gitu, layar nggak pakai yang double din lagi. Ya kasa paling murah tapi lumayan lah interiornya.
Semua bagian interiornya, dashboardnya, trim pintunya plastik semua. Joknya udah pakai bahan fabric ya, jadi cukup empuk, semi bucket juga lumayan. Kemudian setirnya nggak ada audio switch, apalagi cruise control, dan ini adalah transmisi manual dengan 5 percepatan. Ya, kayak gitulah. Mesinnya standar, dan ini pengaturan AC-nya digital juga, lumayan ya digital. Cuman saya kalau lebih suka yang analog ya, yang oke lah digital tapi masih model putar kayak gitu, lebih gampang untuk dioperasikan ketimbang yang tombol-tombol. Parking brake-nya mechanical, lalu kemudian ada armrest-nya, ya kayak gitu. Kayak gitulah model dashboardnya. Tapi dashboardnya modelnya so far horizontal ya, lurus dari sini ke ujung kanan. Mantap sih. Nah, ini dari sisi samping sebelah kanan ini, kalau kita lihat trim pintunya, dia hard plastik bosku. Trim pintunya, lalu kemudian joknya fabric, nggak ada pengaturan high adjusternya, hanya ada reclining dengan sliding. Sangat keterlaluan kalau nggak ada reclining dengan slidingnya, karena itu standar sekali untuk bagian driver. Nah, transmisi manual, di atas ini ada tempat penyimpanan, stability control, lalu kemudian blower AC, tempat penyimpanan juga di bagian bawah. Lumayan ya. Untuk jok paling belakangnya dia bisa dilipat rata kayak gini, jadi kita bisa selonjoran di dalam mobil sambil bersantai, dan kita ngelurusin kaki. Apalagi kalau misalkan kita jadi penumpang, anggaplah 3 orang, depan 2, di belakang ada 2 juga, 4 orang lah ya, 3 penumpang 1 driver. Yang 2 di belakang itu bisa selonjoran kakinya dengan sangat santuy bosku. Wah, ini keunggulan yang dijual di Toyota Avanza nih, Kak. Kita bisa selonjoran, bahkan bisa baring kita. Sayangnya ini itu ya, ada selaknya, ini lebih rendah, ini agak tinggi untuk sandarannya. Andai ya jadi bisa dibikin rata kayak gitu, aduh enak nih mobil buat camping. Nah kayak gitulah mobil keluarga. Nah ini baris bagasinya ya, dari sisi bagasi kita ngelihat ke depan, 7 seater lah ya. Di bagian belakang 2 baris tuh untuk 5 orang, dan di bagian depan untuk 2 orang. Dan di bagian tengah ini sudah ada armrestnya, bagian belakang untuk 2 orang sekali lagi. Cukup lah ya, cukup lumayan sih untuk interiornya. Lalu bagaimana spesifikasinya, bakal kita tunjukkan, so simak ulasan kita nyampe selesai ya. Nah bosku, sekarang kita di spesifikasi. Nah ini kalau kita lihat ya, ada 2 tipe, ada Avanza E dengan ada Avanza G. Untuk yang E cuman ada di varian transmisi manual, lalu kemudian untuk yang G ada manual, ada yang CVT, ada yang CVT with Toyota Safety Sense. Fitur keselamatan Toyota. Nah ini kalau kita lihat ya, panjangnya sama 4.395 mm ya, hampir 4,5 meter. Lalu kemudian untuk lebarnya sama 1.730 mm ya, 1,7 meter lah intinya. Lalu kemudian tingginya untuk yang Avanza E, maybe karena velgnya cuman 15 inch, dia lebih rendah 1.665 mm. Kalau yang G dia 1.700 mm. Lumayan ya yang ini. Nah, selanjutnya untuk jarak pijak. Jarak pijak untuk bagian depannya lebih panjang yang Avanza ya, Avanza tipe E ya, kalau kita lihat ya, kayak gitu. Lalu kemudian untuk jarak terendahnya dia, atau ground clearance-nya, dia lebih tinggi yang G pastinya. Ya itu karena velg juga ngaruh sih ya. Ini yang harusnya ngaruh karena velg. Kalau ketinggian sih ya kurang lebih ngaruh juga ya, karena overall. Lalu kemudian untuk mesinnya tentu beda ya, yang satu 1.300, yang satunya 1.500, tapi dua-duanya pakai 4 silinder inline 16 valve DOHC dengan dual PPTI. Nah kayak gitu. Lalu kemudian untuk isi silindernya 1.300 dengan 1.496 ya, beda dikit sih ya. Cuman maybe akan sangat berpengaruh untuk konsumsi BBM-nya atau bensinnya. Nah, untuk daya maksimalnya yang 1.300 hanya di angka 98 PS,
yang 1500 cc di angka 106 PS, itu sekitar beda 7 apa 8 ya, 8 PS. Lalu kemudian untuk yang torsi maksimalnya itu dia di angka, kalau yang 1300 124 Newton meter kgm, sorry. Lalu kemudian untuk yang 1500, oh sorry, 12,4 ya, yang 1300, yang 1500 di 14 kgm di RPM 4200 ya, kayak gitulah. Nah, bahan bakarnya semua pakai sistem injeksi bahan bakar elektronik. Kayak gitu. Chassisnya sih sama ya. Nah, untuk transmisinya yang 1300 cuma ada manual, yang 1500 ada matic, lalu kemudian untuk sequential mode-nya nggak ada, lalu kemudian untuk yang CVT dia pakai sequential mode untuk transmisinya. Lalu kemudian untuk suspensinya sama, McPherson untuk bagian belakangnya, bagian depannya, bagian belakangnya dia pakai torsion beam. Dan untuk stabilizernya semua sama. Lalu kemudian untuk remnya, depannya cakram, belakangnya drum brake, atau belum pakai cakram lah, masih pakai tromol. Nah, untuk parking brake-nya sama ya, parking brake-nya pakai center ladder manual. Untuk yang manual ya pakai center ladder. Lalu kemudian sistem remnya, braking system ada ABS, EBD dengan BA. Tapi untuk parking brake-nya sih yang CVT dengan, oh iya ya, berarti cuman Veloz ya yang pakai electric parking brake. Kalau ini masih manual parking brake semua nih Avanza ya, belum elektrik berarti ya. Nah, kayak gitu. Lalu kemudian sistem remnya ABS, EBD, BH, electric braking system. Lalu kemudian anti lock braking system ABS dengan braking assist itu ada. Ukuran bannya 185/65 ring 15 kalau yang 1300, yang 1500 195 60 ring 16. Nah, berarti beda ringnya ya. Kalau yang 1300 dia 15 inch, kalau yang 1600 dia 16 inch. 1500 cc maksudnya. Nah, untuk safety-nya, VSC-nya semua ada, lalu kemudian HSA semua ada, lalu kemudian seat belt warning semua ada, lalu kemudian alarm immobilizer. Wah, yang 1300 nih kagak dapet nih mobilizer alarmnya, yang 1500 dapat semua. Lalu kemudian rear pakai sensor, 1300 ya, tipe murahan ya. Tipe yang lebih murahan sedikit harganya daripada yang mahal maksudnya. Bukan kualitas yang murahan ya. Ya, apa yang kalian beli itu yang kalian dapat lah intinya. Nah, airbagnya semua dapat ya. Lalu kemudian pre-collision system cuman ada di with TSS. Jadi semua pre-collision, front departure, lane departure, pedestrian misoppression control, rail RCTA, blind spot monitoring dengan Toyota InTouch. Itu semua hanya ada di yang varian CVT with TSS. Jadi yang bawah-bawahnya tuh ya nggak ada. Isofix semua bosku. Semua itu ada Isofix-nya. Nah, itu adalah perbedaan dari sisi spesifikasi, dan memang kalau kita lihat ya, untuk tipe Avanza yang paling basic itu ya kayak gitulah adanya. Yang 1300 ini. Ini adalah Avanza yang paling basic. Tapi ya seenggaknya sih lumayan ya, dia dengan head unit 7 inci dan dia udah pakai touchscreen untuk head unitnya. Lalu kemudian untuk bagian belakang juga lumayan oke kok, nggak ada masalah sih menurut saya depan dengan belakang. Dan memang mobil ini ya balik lagi ke yang saya jelaskan tadi, yang kalian dapatkan itu sesuai dengan harganya. Kalau kalian mau Avanza atau mobil dengan tampilan Avanza tapi mau yang paling murah, ya belilah yang ini. Nah, harganya masih di angka 200 jutaan sekian ya, masih masuk akal lah menurut saya sih kalau untuk harganya. Nah, itu update-nya bosku tentang edisi Avanza tanda kutip murahan ini.
atau yang paling murah maksudnya. Ini semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan kita akan ketemu pada update informasi otomotif menarik berikutnya. Makasih sekali lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.